Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Siapakah Ferdinand Sitomorang yang gugat Telkomsel 15 triliun? Ditulis Manuel Mawengkang. Dari beberapa hari belakangan ini, kita melihat bahwa kebocoran data Denny Siregar oleh kadrun Telkomsel sudah menjadi konsumsi publik, dan ternyata ada orang-orang yang iseng yang berselancar di tengah-tengah badai tersebut. Kebocoran data ini membuat banyak orang ramai-ramai meragukan Telkomsel sebagai penjaga privasi data nasabahnya. Dan ternyata ada sekelompok orang yang mau menggunakan kesempatan ini untuk mencari dana lewat gugatan material ratusan miliar dengan gugatan imaterial senilai 16 triliun. Tercatat bahwa nama orang yang tercatat di dalam pemberitaan terkait gugatan ini adalah Ferdinand Sitomorang. Saya penasaran dengan sosok ini karena nama Ferdinand Sitomorang ini terlalu banyak di Sumatera Utara. Akan tetapi, dari cuitan-cuitan yang diutarakan oleh Muanas Al-Aidin selaku kuasa hukum Denny Siregar, saya mulai menyempitkan pencarian Ferdinand Sitomorang kepada satu sosok yang pernah juga menyindir bahwa Denny Siregar banyak bacot. Ada cuitan dari seorang netizen dengan akun Ferdinand Sitomorang yang mengatakan Denny Siregar banyak bacot terkait video yang ia berikan saat datanya dibongkar oleh kadrun. Artinya, pada saat itu Ferdinand Sitomorang tidak setuju dengan video dipublis oleh Cokro TV. Lantas, beberapa hari berikutnya, Ferdinand Sitomorang juga langsung menggugat Telkomsel dengan dalih bahwa datanya juga bisa saja tersebar dan termasuk pengguna lainnya. Saya curiga bahwa ini merupakan strategi yang digunakan untuk memberikan efek tawar dalam gugatan yang sebenarnya yang diajukan oleh Denny Siregar. Ada upaya untuk membuat suasana menjadi serba salah, khususnya bagi pihak Denny Siregar dan kuasa hukumnya Muanas Al-Aidin. Kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, saya mengkorelasikan antara Ferdinand Sitomorang yang menggugat Telkomsel dengan Ferdinand Sitomorang yang membuat cuitan itu. Menurut Muanas Al-Aidin, kuasa hukum Denny Siregar, gugatan 16 triliun itu bukan dikerjakan oleh kliennya. Karena tujuan dari gugatan itu jelas bahwa Telkomsel harus bebas dari kadrun, bukan memiskinkan negara lewat Telkomsel. Radikalisme itu muncul dan membahayakan banyak orang, apalagi mereka yang sering mengkritik. Data mereka bisa disebarluaskan dengan seenak jidat oleh penyusup-penyusup di BUMN ataupun di tempat-tempat perusahaan yang menyimpan data privasi. Pendapat saya, sebaiknya Ferdinand Sitomorang ini bisa memberikan klarifikasi lebih jelas lagi terkait apa yang ia gugat. Alih-alih ingin menggugat Telkomsel, orang ini malah membelokkan tujuan utama dari pembasmian kadal gurun di tubuh perusahaan negara. Dia harus menjelaskan, karena sudah runyam masalahnya. Denny Siregar juga mengatakan, ini seperti permainan catur antara Karpov dan Kasparov. Permainan catur ini menggerakkan pion-pion yang tidak penting, seperti karyawan outsourcing, akun oposit untuk menjadi korban, dan mengelabui pihak lain agar lengah. Permainan catur semacam ini sering kita lihat dalam perpolitikan di Indonesia. Kita lihat saja Saracen, John Ruh, MCA, dan lain-lain. Mereka hanya pion. Dan penangkapan pion-pion ini seringkali membuat penonton puas sampai di sana. Padahal kalau mau dikata, penggeraknya ada di belakang. Itulah yang seharusnya diskakmat. Dan saya berharap bahwa Ferdinand Sitomorang ini bisa dimintai keterangan terkait tujuannya dalam menggugat Telkomsel. Karena sepertinya dia sedang menggunakan strategi catur yang tujuannya masih belum bisa ditebak. Jadi di dalam strategi ini, saya berharap kita semua bisa memahami bahwa pembasmian kadal gurun di Telkomsel masih jauh dari kata selesai. Apa yang kita lihat hanyalah serangan-serangan kepada pion-pion, namun bukan bidak catur yang penting. Mungkin kudanya masih ada dua, menterinya masih ada dua, bentengnya masih ada dua, bahkan raja dan ratunya pun masih belum bergerak. Radikalisme ini merupakan ratu catur, dan intoleransi merupakan rajanya.
Dan pemain-pemain itu kita bisa lihat bahwa afiliasinya ada di partai oposisi. Maka yang seharusnya dihajar adalah para perdana yang sudah disebutkan oleh digembok, yakni Babe, dan juga orang yang melakukan pengelabuan terhadap tujuan utamanya. 1 orang sudah ditangkap. Kita menunggu pengakuan-pengakuan selanjutnya yang akan membawa kita kepada bidak-bidak penting itu. Kembali kepada Ferdinand Sitomorang, saya sedang menunggu berita selanjutnya. Kabarnya sih, dia adalah orang dekat dari Arief Puyono. Ya, saya berharap sih semoga 2 Ferdinand ini berbeda, tapi mungkin juga sama ya.